Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan dan Ayah Pandang. Di sini saya akan menjalankan tugas UTS dari Pak Abraham Zaki yang dimana dia mengampu matkul Islam Budaya dan Jawa. Ya, dia ngasih materi yaitu dari Spotify yang berupa podcast. Nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi. Mungkin teman-teman bisa dengerin secara lengkapnya. Ya, di mana materi tersebut ada beberapa ya. Yang pertama itu ada Islam dan Budaya Jawa Part 1, ada Islam Budaya Jawa Part 2, ada Islam dan Budaya Jawa Part 3, ada kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Hey, terus ada juga universalisme kebudayaan Islam, ada juga pribumisasi Islam, terus yaitu ada juga santri, priayi dan abangan, terus ada juga materi tentang dakwah wali songo, terus ada lagi kejawen, dan terakhir adalah Islam Jawa dan Sufisme. Saya akan menjelaskan Islam dan budaya Jawa dengan versi saya sendiri, tapi tetap bersumber dengan materi dari beliau. Ya, langsung saja saya akan merangkum materi Islam budaya Jawa menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Ya, bagian pertama adalah pengantar atau awalan. Kenapa sih ada makul ini? Apa alasannya? Terus apa tujuannya? Padahal kan di IAIN kan nggak cuma orang Jawa, ada orang dari luar Jawa, yaitu ada di Jakarta, dari Kalimantan, mungkin Sumatera, bahkan ada dari Thailand. Nah, hal tersebut bisa kita saksikan, bisa kita lihat di visi misi IAIN, bisa kita lihat di websitenya IAIN Surakarta, yang mana berbunyi IAIN Surakarta itu ingin menjadi World Class Islamic University yang di level Asia Tenggara dalam kajian Islam dan sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada tahun 2034. Mungkin saya udah punya istri atau anak, mungkin. Terus untuk tujuannya yaitu yang pertama, agar kita tuh tahu bahwa Islam dan budaya itu saling berdampingan, jadi tidak saling menjatuhkan dan sebagainya. Jadi ya bukannya agama ya agama, budaya budaya, bukan gitu. Nah, jadi Islam dan budaya itu saling berdampingan, saling mengerti, saling memahami saya sama dia. Nah, untuk yang tujuan kedua yaitu agar kita mahasiswa IAIN, menurut saya ya, agar kita mahasiswa IAIN itu nggak cuma belajar Islam, tapi juga belajar budaya. Jadi kita tuh bisa melestarikan budaya kita. Kalau di podcastnya apa aja gitu bilang, orang Jawa jangan hilang Jawanya, ya toh. Nah, itu bersifat untuk semuanya. Jadi orang Jawa jangan hilang Jawanya, orang Sunda jangan hilang Sundanya, orang Bali jangan hilang Balinya, orang miskin jangan hilang miskinnya. Oke, selanjutnya adalah pengertian Islam, budaya, dan Jawa. Nah, untuk pengertian Islam sendiri kita udah pada tahu ya, Islam adalah agama sebagai rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Terus budaya, apa itu budaya? Salah satu pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan budaya pun juga banyak bentuknya, ada yang makanan, ada yang sistem politik, sistem agama, karya seni, arsitektur, senjata, dan bahasa. Dan jadi untuk teman-teman, kita tuh nggak apa-apa ya, namanya kita tuh tahu budaya orang lain, tahu budaya negara lain, bisa bahasa asing itu nggak apa-apa. Kayak misalkan kita bisa bahasa Inggris. Yo, man, welcome back with me, Evan dan Pak Enda. I'm here from about I don't know, don't know. Oke. Bahasa Jepang. Hajimemashite, namanya wa Irfan dan Ananya Pandang. Yoroshiku onegaishimasu. Ataupun bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Opa, michoso? Surkale? Weh, banyak ini. Gak apa-apa, kita tahu bahasa dan tahu budaya asing itu gak apa-apa, asalkan kita tidak lupa dengan budaya kita sendiri. Kita bisa bahasa kita sendiri, kita tidak lupa dengan bahasa kita sendiri. Jangan sampai kita nanti ngomong ke simbah, ngomong ke kakek kita malah bilang
Mbak, sampun madang bro, ngomong ke teman kita, bro wis dar dereng, wis dar. Karena jangan sampai kita tuh cuma tahu yang namanya bahasa Jawa itu cuma sebatas terus Jawa. Sopo sih wong Jawa iku? Apakah wong Jawa iku wong sing urip ning Pulau Jawa? Nyambung. Nah, ning podcast Pak Zaki iki jelasno nek wong Jawa iku sing iso dikatakan wong Jawa iku yaiku wong Jawa Tengah, Jawa Timur, lan DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kok Jawa Barat enggak? Karena di Jakarta khususnya itu kan udah banyak banget heterogen, udah bermacam-macam. Terus kan juga Jawa Barat kan terkait dengan Sundanya, orang Sunda. Nah, seperti itu. Masuk ke bagian kedua, yaitu hubungan Islam dan budaya. Apa sih hubungan Islam dan budaya? Nah, di sini tuh sebenarnya ada 3 pendapat ya antara hubungan Islam dan budaya. Yang pertama itu taslim atau menerima. Jadi Islam itu menerima budaya. Islam sebagai agama menerima kebudayaan. Seperti contoh, ada kita sholat, kita pakai batik ya nggak apa-apa toh. Jadi nggak harus pakai namanya jubah putih, terus pakai yang namanya macam, nggak harus begitu. Ya, yang kedua adalah tidak menerima semuanya tapi diubah. Atau biasa dikatakan dengan takhir. Misalkan ya, jadi tidak mengubah semuanya tapi tidak menerima semuanya tapi diubah. Misalkan tradisi nyekar itu diubah menjadi ziarah, yang sebenarnya nyekar itu adalah kayak menyembah nenek moyang, diubah menjadi ziarah yang sifatnya itu kayak mendoakan orang mati agar diampuni semua dosa-dosanya. Yang ketiga yaitu adalah menolak, seperti contohnya ngaben, karena kita tahu sendiri bahwa di agama Islam itu adalah cara untuk menguburkan mayat itu panjang prosesnya dengan memandikan dulu, dengan mengapalin dan lain sebagainya panjang. Di Islam itu elastis sebenarnya. Jadi Islam tuh kayak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang sudah ada medsos, kita bisa berdakwah dengan medsos, dan gak ada salahnya juga kita berdakwah dengan medsos juga. Karena aja kita malah efektif. Kita berdakwah dengan musik, gitu, kayak Opik, Roma Irama, Maher Zain dan lain sebagainya. Udah musik tapi ya nggak apa-apa. Ya kalau misalkan kita main musik terus kita sampai lupa dengan kewajiban kita, ya itu baru salah. Masuk ke bagian 3 yaitu dakwah Wali Songo. Di sini kita bisa banyak banget mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari dakwah Wali Songo, yang kita tahu bahwa Islam itu terakhir masuk di Indonesia. Jadi sebelum Islam itu udah ada agama-agama yang lain, udah ada agama Hindu, agama Buddha dan lain sebagainya. Islam terakhir masuk, tapi sekarang Islam jadi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena Wali Songo mengajarkan dakwah dengan cara damai dan bertahap dan melalui cara kebudayaan. Dan ambil contoh saja ya, yaitu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu berdakwah melalui wayang kulit. Mungkin teman-teman sudah pernah baca atau mungkin sudah pernah dengar, yaitu Sunan Kalijaga berdakwah dengan wayang kulit dan gratis. Kita bisa nonton gratis, tapi ada satu syaratnya, yaitu adalah bersyahadat. Jadi untuk nonton kita harus bersyahadat dahulu, habis itu baru boleh nonton. Ya kayak bahkan Batman, misalnya jebakan Batman gitu, tapi nggak apa-apa demi Islam. Allahu Akbar. Ya mungkin itu saja teman-teman video kali ini rangkumannya, semoga tahu ya, semoga paham. Ya kalau nggak paham mungkin nanti bisa langsung mendengarkan lagi podcast dari Pak Zaki di Spotify, nanti linknya saya taruh di deskripsi, atau bisa langsung WA nomor Pak Zaki, nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Ya sekian dari video saya, see you next video. Apabila saya ditugaskan untuk membuat video lagi, dadah.